Terima kasihku untukmu guruku yang telah setia membimbingku. Tidak ada sampai hari ini satu kalimat yang bisa mendefinisikan cinta. Nggak ada. Jadi tidak ada sepakat, mufakat, ulama mendefinisikan cinta. Itu nggak ada. Cinta itu definisinya macam-macam, beda-beda. Tapi ada satu hal yang mungkin mengejutkan Anda semua. Ternyata cinta itu nafsu. Kaget ya. Makanya kadang ada orang ngomong begini, maaf bapak-bapak, saya mau sedikit membela hak Anda semua. Boleh ya? Kadang ini ibu-ibu, mbak-mbak ngomongnya begini, itu orang kalau menikah cari yang muda, nikah laki kok cari yang muda, itu nafsu. Pernah dengar seperti itu? Kalau menikah itu jangan karena nafsu. Jawab sama yang nikah, nah kalau enggak karena nafsu karena apa? Kalau enggak karena nafsu karena apa? Ini sering salah. Jadi menikah itu urusan nafsu. Cinta itu nafsu. Kok tegang semua kenapa nih? Jangan tegang dulu. Takut nafsu ya. Cinta itu nafsu. Jadi tidak ada orang apa cinta tanpa nafsu, bohong. Aku mencintainya, tapi aku tidak bernafsu dengannya. Omong kosong. Cintai tembok kalau begitu. Cinta itu nafsu. Cinta itu Allah adakan dalam hati kita untuk kelangsungan hidup umat manusia. Jadi biar manusia itu nanti mau berhubungan dengan pasangannya secara halal, sehingga nantinya muncul anak, muncul cucu, cici, dan seterusnya. Kelangsungan hidup umat manusia terjamin. Suatu sistem yang Allah buat dalam tubuh manusia. Cinta itu nafsu. Makanya cinta itu muncul karena apa? Lihat ganteng, cinta. Lihat cantik, cinta. Lihat punya harta banyak, cinta. Lihat punya kekhususan, mungkin bukan cantiknya, bukan gantengnya, bukan hartanya, tapi mungkin orangnya lucu. Suka sama lucunya, jadinya cinta. Cinta kaitannya dengan menyukai sesuatu yang unik dalam diri orang tersebut yang bisa menggerakkan hatinya. Cinta, itulah nafsu. Itulah nafsu. Makanya Allah melarang kita sekedar mencintai. Nah, yang sekarang ini banyak terjadi rumah tangga buyar, rumah tangga hancur, rumah tangga berantakan. Kenapa? Karena cinta. Jadi cinta itu justru membuat rumah tangga hancur. Cinta itu justru membuat rumah tangga berantakan. Cinta itu justru membuat orang hidupnya nggak benar. Karena cinta adalah nafsu. Sementara manusia disuruh mengekang nafsunya, mengendalikan nafsunya, mengatur nafsunya. Orang jatuh cinta cenderung membebaskan cintanya, membebaskan nafsunya, sehingga membenarkan apapun demi cintanya. Jangan kaget, ternyata pecinta sanggup memenjarakan kekasihnya. Betul bapak-bapak? Di mana itu? Pecinta sejati memenjarakan kekasihnya. Pelakunya adalah perempuan. Maka hati-hati kalau ada perempuan bilang sama Anda, aku mencintaimu. Bisa-bisa Anda dipenjarakan olehnya. Di mana itu ada perempuan memenjarakan pria yang sangat dicintainya? Di Al-Quran. Sayyidah Zulaikha alaihassalam. Zulaikha, istri Nabi Yusuf alaihissalam, sebelum menjadi istri Nabi Yusuf, adalah istrinya Perdana Menteri, istrinya pejabat. Sangat cinta kepada Nabi Yusuf. Nafsu. Nabi Yusuf ganteng. Ganteng. Lo Anda punya pasangan hidup yang jelek aja cinta kok.
Maksudnya dibanding Nabi Yusuf gitu ya. Kan jadinya jelek. Nabi Yusuf ini gantengnya luar biasa. Orang bodoh yang nggak cinta. Orang bodoh ya nggak cinta. Lihat gantengnya top. Masya Allah. Cinta Zulaikha. Tiap hari ketemu. Orang Jawa bilang tekone tresno jalaran soko kulino. Cinta itu muncul karena sering ketemu, sering ngobrol, maka bisa jadi cinta. Zulaikha ngasuh Nabi Yusuf dari kecil, dirawat, tambah besar, tambah ganteng, nafsunya muncul, cintanya muncul, nafsunya muncul. Nabi Yusuf mau dikuasai untuk menjadi miliknya, tapi Nabi Yusuf mengendalikan nafsunya. Maka dikejar oleh Zulaikha, Nabi Yusuf lari meninggalkan Zulaikha. Mirip dengan bapak-bapak dan mas-mas dikejar perempuan pakai baju tidur di kamar yang indah sendirian, aromanya harum luar biasa, tiada orang lain, semua pintu dikunci, perempuan itu mengejar Anda, yakin Anda pasti lari menubruknya. Bayangin, di Zulaikha itu wanita tercantik di Mesir loh. Wanita tercantik. Makanya jangan ngaku-ngaku, wah saya sanggup meninggalkannya, nanti dulu mas, lihat dulu. Perempuan paling cantik, berdandan secantik mungkin, pakai pakaian yang aduhai luar biasa, di kamar pribadinya, semua pintu ditutup, kemudian pria yang bernama Yusuf digoda sejadi-jadinya. Kalau Anda Nabi Yusuf, kira-kira mampukah Anda bertahan atau Anda akan justru lebih agresif daripada Zulaikha? Nah, gampang itu. Nabi Yusuf tahan, lari meninggalkan Zulaikha. Seperti di Al-Quran diceritakan ya, sampai tiba-tiba pintunya dibuka oleh suaminya Zulaikha yang punya kunci, suaminya Zulaikha. Nah, disitulah apa kata perempuan yang jatuh cinta ini. Ternyata tadinya mengatakan cinta, begitu cepat kata-katanya berubah. Wahai suamiku, apa yang harus engkau lakukan kepada pria yang akan menodai istrimu? Dulu. Yang mau nodain siapa? Yang dinodain siapa? Makanya hati-hati mas sama perempuan-perempuan yang seperti ini. Bukan yang di sini loh ya, yang seperti ini, menggebu-gebu, Masya Allah, aku milikmu, aku ingin milikimu. Begitu ketahuan suaminya, langsung mengatakan, itu, dia mau merusak aku, dia mau nodai aku, apa yang harus kamu lakukan? Masya Allah, jangan bilang saya mirip cewek, awas. Biar sedikit mengenang zaman Zulaikha alaihassalam. Hasilnya apa? Untung suaminya ini orang yang bertakwa, orang yang bertakwa, dan betul-betul pejabat tulen. Pejabat tulen itu tidak termakan gosip. Pejabat tulen itu orangnya pinter, bijaksana. Itu pejabat tulen. Jadi yang dipilih sama Fir'aun, di masa Fir'aun kan julukan raja-raja Mesir ya, yang dipilih oleh Fir'aun jadi menteri-menterinya memang orang-orang yang bijaksana. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita atau kita kalau jadi pejabat bisa niru nih. Di depan mata kelihatan loh, istrinya dengan pria seorang diri di kamar ya, dan tampak ngos-ngosan ini. Ya kan lari itu. Nafasnya tampak tersengal-sengal. Istrinya juga seperti itu. Kemudian istrinya ngomong, pria ini ingin menodai aku. Apa yang harus engkau lakukan? Masya Allah, bukti cukup jelas. Pengakuan istri, fakta di depan mata. Suami yang bijaksana tidak segera mempercayai istrinya atau mempercayai orang lain, tapi dia nanya kepada ulama, nanya pada orang yang pinter. Maka tanyakah pada penasihat waktu itu? Jawabannya apa? Coba lihat bajunya. Kalau Nabi Yusuf tuh bajunya robek di belakang, berarti istrimu yang nggak benar, gitu kan? Ternyata terbukti Nabi Yusuf bajunya robek di belakang, tapi suami yang bijaksana tidak akan menghancurkan rumah tangganya karena kesalahan yang diperbuat oleh istrinya. Ini menarik. Al-Quran ini indah atau Al-Quran. Apa kata istrinya? Kata suaminya, Yusufu a'rid an hadha.
Hei Yusuf, a'rid an hadha. Tolong engkau lupakan masalah ini. Kasus ini lupakan. Jangan diingat-ingat dan jangan sampai bocor. Tutup aib istriku. Tutup aib istriku. Karena penting nih menutup aib istrinya, juga menjadi kehormatan untuk suaminya. Menutup aib istri menjadi kehormatan untuk suami. A'rid an hadha. Dan bahaya nih kalau pejabat kok istrinya kemudian terbukti berbuat yang enggak benar, maka martabat pejabat ini akan jatuh. Kalau martabat pejabat jatuh, pemerintahan juga bisa jadi enggak solid. Maka suami ini pikirannya panjang. Ya, pikirannya panjang. Yusufu a'rid an hadza. Wahai Yusuf, kamu lupakan masalah ini, tutup aib daripada istriku. Kemudian yang kedua kepada istrinya, apa ucapannya? Apakah dimaki-maki? Dasar perempuan gak tahu diri, dasar perempuan gak tahu diuntung, dasar kamu istri durhaka. Apakah muncul kalimat-kalimat yang melukai? Apakah muncul kalimat-kalimat yang menyakitkan? Tidak. Istaghfiri li dzambiki. Hendaknya engkau wahai istriku istighfar, minta ampun atas dosamu, sesungguhnya engkau minal khati'in,